Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang bersama Ibu Santi ya, jarak jauh, Jakarta, Tangerang Selatan. Insya Allah hari ini akan mendengarkan dongeng ya, dongeng dari Ibu Santi yang sepengetahuan saya beliau adalah kepala sekolah pertama, maaf, orang tua dari angkatan pertama. Orang tua murid. Ya, orang tua Iya, murid angkatan angkatan pertama. pertama. Ya, dari sekolah Citra Asal. Mungkin Ibu boleh perkenalan dulu nama, kemudian putra-putri Ibu sekarang mungkin sudah usia berapa, kuliah di mana, dan dulu perkenalan awal dengan sekolah Citra Azhar seperti apa awalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus dan selamat pagi semua. Perkenalkan saya orang tua murid dari Gaida Safira. Nama saya Santi. Saya kebetulan tinggal di wilayah Pekangan Utara di Jalan Anggrek tepatnya. Nah, eh, Gaida Safira adalah siswi pertama, angkatan pertama yang bersekolah di Citra Az-Zahra. Nah, perkenalan kami dengan Citra Az-Zahra itu berawal ketika dulu sebenarnya itu Gaida itu TK-nya itu dari TK Az-Zahra yang berada di Petukangan Selatan. Ketika lulus TK, kita itu bingung mau menyekolahkan anak di mana karena pada saat itu di wilayah kita di lingkungan kita itu belum ada yang namanya sekolah yang menurut kami sebagai orang tua murid itu belum ada sekolah yang bagus secara apa ya, dari segi kognitif atau dari segi agama atau dari segi kemandiriannya yang menurut saya sekolah full day-nya itu belum ada pada saat itu. Sempat waktu itu kita mendaftarkan Gaida itu di sekolah dasar yang sekolah dasar favorit yang ada di Pesanggerahan. Tapi karena umurnya Gaida pada saat itu masih kurang, jadi nggak diterima. Akhirnya kami dengan beberapa orang tua murid yang pada saat itu dengan Ibu siapa ya yang awal itu Bu Siwi. Pada saat itu dengan Bu Siwi kepala sekolah itu mengajak ngobrol, ngajak gimana kalau Gaida itu mendaftar di Citra Az-Zahra. Padahal pada saat itu Citra Az-Zahra itu belum punya yang namanya bangunan sekolah. Kami sebagai orang tua murid itu benar-benar nekat menyekolahkan anak karena berharap bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dari Citra Az-Zahra. Nekat, benar-benar nekat pada saat itu. Jadi waktu itu baru satu kelas, kelasnya juga ya benar-benar sangat memprihatinkan pada saat itu. Tapi dengan keyakinan kami sebagai orang tua murid, dengan dukungan sekolah, pengurus yayasan di Citra Az-Zahra juga memberikan keyakinan kepada kami sebagai orang tua murid, akhirnya sampailah kami ke tahap yang akhir dengan sangat bangga dan tidak mengecewakan menurut kami pada saat itu. Jadi itu cerita awalnya Pak Agus. Terus sekarang Gaida itu alhamdulillah setelah lulus dari Citra Az-Zahra itu lanjut ke SMP Negeri 11 yang berada di Majestic. Ya, Majestic. Pada saat itu SMP Negeri 11 itu ada sekolah yang namanya sekolah internasional gitu. Jadi pada tahap Gaida itu sempat masuk ke SMP Negeri 11 itu dipungut biaya per bulannya itu 500.000 padahal itu sekolah negeri. Tapi karena berbasis internasional jadi mereka harus mengeluarkan biaya untuk tiap bulannya 500.000. Selanjutnya untuk tahap sekolah yang di SMA, Gaida melanjutkan lagi ke SMA Negeri 6 yang ada di Blok M.
Dari situ Gaida bisa mengembangkan diri, melanjutkan kuliah di UNS yang berada di Solo, ngambil fakultas hukum di sana. Alhamdulillah sekarang Gaida sudah menikah, Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Kemarin itu tahun 2022 Hmm. dapet pasangan dari Solo juga, kebetulan kenalan di kampus. Nah, sekarang yang lebih membuat saya bangga, sekarang Gaida lagi melanjutkan kuliah S2 di UI. Masya Gitu. Allah, ya, ya. Iya, ambil ke notariatan sekarang. Hmm. Baru semester 2 Pak Agus. Jadi masih melanjutkan kuliah, sempat kemarin kerja, tapi karena kuliahnya itu hampir 1 minggu full, akhirnya kerjaannya ditinggal. Jadi ini cerita terakhirnya Pak Agus tentang pendidikan Gaida sampai saat ini. Baik. Eh, Demikian Pak Agus. saya mohon izin untuk mencoba merenungi bagaimana bersyukurnya seorang Bunda Gaida ya. Ingat flashback Iya, masa iya, lalu iya. dan sekarang hasilnya. Dan mungkin Pak, kalau tadi Bunda Gaida menyampaikan nekat begitu ya, dalam arti Iya, sebenarnya tawakal mungkin ya. iya betul-betul. Satu sisi Bunda Gaida apakah melihat sekolah Citra Azhara yang tadi Bunda Geda sampaikan bahkan belum memiliki gedung, apakah Bunda Geda melihat ada sisi semacam optimisme begitu dari sekolah yang bersangkutan dan di sisi yang lain bagaimana itu kemudian bisa selaras dengan satu sisi sekolah optimis sekali meskipun belum punya bangunan, tapi sisi yang lain orang tua dalam ini Bunda Geda itu punya semacam eh, agak sedikit Iya cemas, betul. tapi juga mungkin ada sedikit harapan bahwa akhirnya saya yakin wah, saya nanti Ananda Gaida ini bisa sekolah dan bisa ya bisa menempuh pendidikan seperti ya, seperti pendidikan pada umumnya. Ada satu sisi optimisme dari pihak sekolah ya. Dan sisi lain bisa meyakinkan seorang Bunda Gaida yang masih diliputi mungkin kebingungan, kecemasan sekaligus sampai ujung-ujungnya adalah nekat. Udah saya yakin ini yang terbaik. Bagaimana Bunda Geda saat perasaan saat itu? Karena pasti di angkatan pertama pasti ada semacam kecemasan. Wah nanti lulus nggak ya? Lulus karena nggak ada belum ada role model saat itu ya. Belum ada role model yang sudah lulus dari kakak kelas Kak Gaida. Bagaimana Bunda Gaida menjelaskan titik temunya ini Alas optimisme dan kecemasan itu? Pertama alasannya itu karena pada saat itu memang belum ada yang namanya sekolah dasar terpadu. Hmm. Di satu sisi kan saya orang yang bekerja, tidak bisa Hmm. mengawasi anak dengan penuh. Hmm. Harapannya bisa menyekolahkan anak sampai sore tanpa saya harus cemas meninggalkan anak di Hmm. rumah. Itu alasan pertama. Kedua, eh, dari pihak yayasan juga kayaknya memberikan apa ya, selalu memberikan kemajuan-kemajuan tentang perkembangan sekolah. Terbukti semakin hari semakin hari mereka membuat bangunan-bangunan satu kelas langsung di tahap-tahap selanjutnya mereka bisa meyakinkan kami. Terus kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua itu juga cukup bagus pada saat itu. Jadi nggak ada untuk tahun-tahun selanjutnya itu nggak ada yang namanya rasa ragu pada saat itu. Jadi terus berkembang apa ya, kekompakan kita orang tua dengan sekolah itu juga menunjukkan meyakinkan yayasan juga bahwa kami masih terus bersama mereka itu. Sepertinya seperti itu Pak Agus. Jadi sampai sekarang saya betul-betul bangga dengan Citra Ajarah bisa menunjukkan ke lingkungan, ke orang tua murid bahwa mereka adalah sekolah yang bisa diandalkan untuk putra-putri yang lainnya seperti itu Pak Agus. Baik, baik. Mungkin boleh sedikit agak mengingat masa lalu ya Bunda Gaida. Boleh dijelaskan dulu masa-masa awal ketika Kak Gaida bersekolah ya. Temannya ada berapa, kemudian masuk pukul berapa, kegiatannya apa, kemudian pulang pukul Aduh, berapa. temennya ada berapa? Kayak Iya, saya lupa nih kalau Pak ingat Agus, saja. temennya ada berapa ya? Ada 15 deh kayaknya ya. Kalau Iya. nggak salah ya. Hmm. 15 atau 13 itu kan sangat sedikit sekali pada saat itu. Iya. Gitu. Terus
Ada pada masa-masa kelas berapa Gaida itu nggak mau sekolah Pak Agus di Hmm. situ. Teman-temannya yang masih saya ingat ada Salsa, ada ada Bening, ada siapa lagi ya? Aduh Raihan, ada. Aduh, udah nggak inget nih Pak Agus. Karena udah lama sekali nggak ketemu ya. Udah Ya, belum reunian lagi kita Pak Agus. Alhamdulillah sekarang Jaida sudah punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemandiriannya juga bagus, tanggung jawabnya juga bagus. Saya rasa ya itu cikal bakalnya dari Citra Azhar, dari para ya, guru-guru yang ada di situ, Pak ya. Agus. Eh, Mungkin kalau saya ibaratkan mungkin sekolah Citra Hazara meluncurkan roket begitu ya. Jadi dengan generasi pertama yang langsung melesat begitu ya, langsung ke SMP ya, Negeri 11 yang ya, notabene termasuk SMP unggulan juga, kemudian SMA 6 dan kampus ya. UNS juga. Nah, ini dari sisi kognitif mungkin ya, dari sisi akademis. Kalau boleh saya bertanya, ini dari sisi mungkin sikap, value, nilai-nilai positif apa yang sampai saat ini Kak Gaida masih jalankan, pertahankan yang nilai-nilai positif itu, terutama khususnya dulu Kak Gaida dapatkan ketika masih bersekolah di sekolah Citra Azhar. Kalau sikap Gaida itu kan, kalau ke orang lain bagus sih, Pak Agus. Di rumah juga dia bagus, sikap-sikapnya, agamanya juga bagus, bekalnya. Terus hafalannya pada saat itu juga bagus karena cara belajar Gaida itu menurut saya dari audionya. Jadi hafalannya Gaida itu pada saat itu memang kan selalu tadarus di awal pembelajaran pagi. Tapi Gaida itu nggak pernah mengeluarkan suaranya Pak Agus. Hmm. Tiba-tiba dapat laporan dari wali kelasnya, Mama ini Gaida gimana gitu kan. eh, Kok kalau setiap hafalan atau tadarus itu Gaida tidak mau membuka mulutnya untuk apa membaca ayat Al-Quran gitu. Oh seperti itu ya saya kaget tuh. Tapi nggak taunya setelah habis laporan itu Pak Agus pada saat Gaida dites ternyata dia hafal gitu. Walaupun dia nggak pernah membuka mulutnya tapi dia merekam dengan cara audionya gitu Pak Agus. Hmm. Nah, sikap-sikapnya juga dengan di luar sana juga menurut saya pribadi ya Pak Agus bagus, nggak ada masalah, cara bergaulnya juga bagus. Dia itu menekankan koneksi Pak Agus, Hmm. yang dipikirkan saya harus punya koneksi, saya harus punya jaringan, saya hanya harus punya pergaulan yang luas seperti itu yang dia pikirkan. Jadi ketika dia lulus kuliah itu sudah ada dalam pikiran dia saya harus kemana pada saat itu. Maka ketika dia lulus kuliah itu dia nggak ada kesulitan. Padahal dia lulus kuliah pada 2020 pada saat pandemi Pak Agus. Hmm, ya. Ah, dia langsung dapat kerja Pak Agus. Nggak pernah yang namanya nganggur Hmm. gitu. Sampai akhir dia kemarin sebelum dia berhenti bekerja atau resign, itu dia masih kerja juga. Kan kemarin setelah menikah itu dia sempat pindah ke Bali, Pak Agus. Hmm. Ikut suaminya pindah ke Bali, terus eh, bikin rumah di Bali dan bekerja di Bali. Nah, Hmm. karena suaminya ditarik ke Jakarta, dia balik lagi ke Jakarta. Kerjaannya di Bali ditinggal juga. Nah, sebelum dia melamar pekerjaan lagi, dia ngelamar daftarnya di UI, akhirnya lolos di UI, jadinya melanjutkan sekolah. Jadi menurut saya untuk orang tua murid nggak usah ragu lagi ngedaftarin putra putrinya di Citra Azhara karena lulusannya itu udah kelihatan gitu, hasilnya udah terlihat semua gitu. Ya. Itu bagus. Baik, baik. Mungkin saya simpulkan eh, sosok Kak Gaida Safira ini seperti benih yang baik dan tumbuh di lingkungan yang baik. Kira-kira seperti itu ya. Amin, amin Pak Amin. Agus. Semoga, semoga.
Mungkin terakhir Bunda Gaida, Gaida itu anak Gaida ya. itu anak satu-satunya bagus. Oh ya, Masya Allah. Iya, alhamdulillah dibentuk di Hmm. Citra Azhara ya, alhamdulillah hasilnya jadi baik juga. Iya, iya, iya. Baik. Ya, sebagai orang tua, jujur saya khawatir punya anak satu-satunya, terus sekolah di Iya, sekolah yang belum jelas, iya, belum iya, jelas lulusannya seperti apa, tapi ternyata Allah memberikan jalan yang terbaik, iya. nggak salah pilih sekolah. Ya, berawal dari keresahan dan kemudian berubah menjadi keyakinan ya. Resah belum ada sekolah, tapi yakin di sini tempat yang terbaik. Seperti itu. Amin. Oh, iya, iya. Mungkin pesan terakhir Ya. Bunda Geda untuk orang tua yang mungkin khususnya nih ya, orang tua yang khususnya dulu menjadi teman-teman Kak Gaida ya, dan juga untuk orang tua yang kelak akan mengikuti jejak Kak Gaida melanjutkan sekolah di Citra Azhara, Bunda Gaida punya pesan apa Kak? Eh, saya tahu sekolah Citra Azhara itu kalau pesan-pesannya sih nggak usah ragu. Dilihat dari perkembangan sekolahnya aja kita sudah lihat dari bangunannya itu kita udah kelihatan. Itu secara fisik. Sekarang sedang membangun lagi 3 lantai atau 4 lantai ya yang Iya, di sana. SMP ya. Dari dari fisik bangunannya kita sudah lihat perkembangan sekolah itu. Dari lulusannya kita juga sudah lihat lulusannya masuk ke kampus-kampus yang terbaik. Dari karakter atau tingkah laku anak-anaknya pun bagus-bagus semua. Dari segi kognitif pun mereka juga bisa bersaing di luar sana. Saya rasa apa yang dicari oleh orang tua murid itu gak usah jauh-jauh, semuanya ada di Citra Azhara menurut saya. Seperti itu. Baik, baik. Dan mungkin kalau boleh saya tambahkan, ibaratkan sekolah Citra Azhar itu adalah sebuah gubuk kecil atau rumah kecil begitu, ada satu pohon besar yang menaungi adalah sebuah yayasan yang ber apa ya berlandaskan bertujuan pada dakwah Islam ya. Mungkin itu yang akan Ya, memperkuat ya Bunda Gaida ya. iya betul betul betul. Baik, terima kasih Bunda Gaida, terima kasih banyak. Salam untuk Kak Gaida Safira, Mohon semoga maaf Pak Agus sukses ya. selalu Mohon ya. maaf sudah merepotkan Pak Agus cari waktu Tidak. buat saya. Iya, iya, baik. Insya Allah bertemu lagi di lain waktu. Ibu, Ya semoga selalu Allah. sehat. Terima kasih atas Zoom Amin. meetingnya. Saya menuju Amin. untuk live. Mohon maaf bila ada kata sikap yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin Pak Agus. Sama-sama, Ibu.